Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal, ngebuat gimana sih cara menabung yang realistis. Semoga cara-cara menabung ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merencanakan keuangan atau yang teman-teman pengen banget bisa memiliki target menabung, "Aku tuh tahun ini pengen berapa," gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembahasannya gimana sih 10 cara menabung yang benar dan realistis. Yang pertama, kita itu harus, membuat catatan penghasilan dan pengeluaran. Jadi kita harus tahu tuh penghasilan kita itu dari mana. Entah dari misalnya kayak berdagang, kita penghasilan per harinya tuh minimal berapa, maksimum berapa, atau misalnya kita dari yang bekerja itu gaji kita sebulan itu berapa, atau mungkin yang punya usaha sampingan. Jadi beraneka macam penghasilan itu kita harus, tahu berapa kira-kira sebulan minimum dan maksimalnya. Nah, setelah tahu kita catatan atas penghasilan, yang selanjutnya kita harus tahu catatan untuk pengeluaran kita. Jadi misalnya dalam 1 hari atau misalnya biar gampang 1 minggu tuh kita keluar untuk apa aja sih gitu. Sisihkan ya, jadi misalnya kayak untuk makan, untuk transport, terus juga misalnya dari yang kegiatan-kegiatan mingguan atau harian itu sisihkan juga untuk kayak dana darurat jika memang ada kebutuhan sewaktu-waktu yang tidak masuk di list kalian. Misalnya tiba-tiba ada iuran, tetangga sakit atau mungkin ada iuran kado untuk tetangga yang sedang melahirkan, atau mungkin tiba-tiba ada iuran-iuran lain yang memang sebelumnya tidak kita prediksi. Yang kedua, selanjutnya itu, kita harus mengecek juga jenis-jenis pengeluaran yang tidak penting dari, misalnya 1 minggu yang kita bikin tadi ada nggak sih pengeluaran yang sekiranya memang tidak perlu gitu, kayak misalnya tiba-tiba kalian pengen jajan makanan yang agak mahal, misalnya kayak junk food atau apa, kalian bisa ganti dengan membeli untuk dimasak di rumah. Misalnya kalian beli nasi goreng atau apa kayak 20.000, mendingan kita masak di rumah. Kalau misalnya kita jajan kan 20.000 biasanya untuk 1 orang, sedangkan kalau kita beli makanan itu bahan makanan terus kita masak gitu ya, itu bisa untuk orang 1 rumah. Jadi dari situ tuh kita bisa berhemat. Biasanya katakanlah untuk 2 orang misalnya suami istri, jika kita beli jajan itu katakanlah 40.000, tapi kalau kita masak di rumah itu 40.000 itu kita udah dapat beraneka lauk dan tentunya lebih sehat ya. Yang ketiga, buat rencana keuangan dan target menabung. Misalnya nih ya, katakanlah teman-teman dalam 1 tahun di tahun 2025 ini pengen dalam 1 tahun tuh aku punya cita-cita untuk mengumpulkan uang sebesar 12 juta dalam 1 tahun. Berarti dalam 1 bulan kita harus bisa menyisihkan uang sebesar 1 juta. Nah, 1 juta dikali 12 bulan, artinya kan kita berhasil untuk 12 juta. Nah, misalnya kalau 1 bulan berat, gimana kalau kita 1 hari ya? Misalnya kayak 1 hari itu aku harus berapa gitu, bisa jadi 50 atau 100, atau misalnya hari besok tidak bisa, misalnya cuma bisa 20.000 gitu. Tapi kita harus tetap konsisten, bagaimana caranya 1 bulan itu bisa 1 juta. Tapi itu tidak bisa langsung yang kayak teman-teman baru mulai hari ini terus langsung ya, tapi harus setiap hari seberapa pun gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa lebih, kayak gitu ya. Jadi harus, ditargetkan dari awal tahun gitu, biar teman-teman nggak ngerasa kalau kok nggak bisa-bisa kumpul, karena mungkin tidak ditargetkan dari awal, karena ujung-ujung aja ketika teman-teman punya keinginan, "Aku pengen segini kok nggak bisa," karena ya itu tadi, tidak ditargetkan dari awal tahun. Yang keempat, buatlah rekening khusus untuk menabung. Jadi sebenarnya untuk rekening khusus tuh teman-teman bisa beda bank atau sama-sama bank. Contohnya kayak yang biasa di video-video aku di bawah, itu aku buat
kayak tabungan rencana mandiri misalnya kayak gitu ya, karena itu tabungan rencana mandiri itu terpisah dari rekening utama, atau misalnya dimasukkan ke deposito itu juga terpisah dari rekening utama. Karena biasanya kalau misalnya kita menabung dicampur antara rekening utama dengan rekening tabungan, kadang-kadang itu ya aku sendiri gitu kalau lihat ada saldo tabungan banyak pasti hilap. Jadi keinginan itu akan bertambah gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sebaiknya untuk memisahkan antara rekening tabungan dengan rekening yang khusus rekening utama gitu. Teman-teman juga bisa juga buka di beda bank, misalnya kayak aku punya Mandiri sama si bank kayak gitu, ya selain di Mandiri Tabungan Rencana atau misalnya di deposito yang dari Bank Mandiri itu gitu, biar kalian lebih terkontrol gitu, karena kan kadang-kadang juga kalau ngecek saldo kita juga suka ngecek-ngecek yang lain kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya tabungan kita udah terkumpul pasti kita akan makin semangat. Nah, yang kelima, mulai sisihkan dana untuk ditabung. Jadi misalnya teman-teman untuk lebih ke di sini kan karena aku juga karyawan ya dan aku gajian setiap bulan. Biasanya itu ketika aku terima gaji itu langsung aku sisihkan gitu, langsung aku pisahkan dari rekening utama aku. Kenapa? Karena kalau kita mau nabung itu nunggu kita sisaan gitu, pasti kita yang ada nggak jadi nabung, yang ada kalau suka masih ada uang di rekening itu kayak ya udah kita belanja aja gitu. Makanya ketika kita sudah tahu berapa sih penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, nah di saat kita gajian itu kita bisa menyisihkan walaupun katakanlah cuma 500.000, walaupun cuma bisa-bisanya di bulan itu kita hitung cuma 100.000, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Yang penting harus kita pisahkan, karena pada dasarnya prinsip menabung itu mulai aja dulu. Yang keenam, bisa juga dengan teman-teman memakai sistem menabung otomatis. Nah, seperti kayak aku itu yang biasa aku pakai dan banyak video aku di bawah itu aku pakai Mandiri tabungan rencana, di mana dia itu otomatis terdebit atau auto debit di tanggal yang kita tentukan. Misalnya kita mau auto debit di 1 hari setelah aku gajian ya, misalnya di tanggal kita gajian itu tanggal 31 dan kita pengen auto debit di tanggal 1-nya gitu ya. Nah, jadi ketika kita besok pagi gitu buka rekening, mau tidak mau itu sudah terambil dan masuk ke tabungan. Jadi tanpa kita transfer dan itu kayak udah kayak kegiatan setiap bulan. Jadi itu nggak akan berasa dan memang kita sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban kita gitu ya. Jadi auto debit ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Teman-teman juga bisa coba di bank-bank lain. Aku yakin sih pasti masih banyak ya, karena memang aku tuh pakainya si Mandiri gitu. Udah lama banget dan kayak praktis banget, makanya aku kalau bank lain bisa teman-teman cek aja, misalnya teman-teman pakai BCA, pakai Niaga, atau pakai bank-bank lain, silakan cek di akun kalian masing-masing. Yang ketujuh itu kurangin cicilan. Misalnya teman-teman masih ada cicilan apa gitu ya, katakanlah misalnya kayak aku kemarin tuh ada cicilan HP gitu ya, karena memang HP aku itu kan pada tahun lalu itu jatuh, terus kemudian mau nggak mau aku harus beli HP baru, tapi memang tidak bisa beli cash. Nah, itu beli secara cicilan ya, aku berusaha untuk melunasi cicilan dan itu dengan tenor yang paling rendah. Misalnya kalian jangan sampai kayak tenornya terlalu lama gitu ya. Misalnya di situ ada tenor 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan gitu ya. Nah, itu misalnya kalau 3 bulan itu kan mungkin terlalu besar cicilan, teman-teman bisa ambil di tengah, misalnya di 6 bulan gitu ya. Walaupun mungkin agak berat, tapi ketika cicilan itu cepat lunas kan pasti kita langsung kayak ngerasa lega gitu loh di hati tuh, kayak cicilan udah lunas, utang udah lunas, kayak gitu. Terus misal cicilan atau utang tadi udah lunas, teman-teman ya jangan buru-buru pengen nyicil yang lain lagi ya. Kalau bisa kita usahakan membeli itu cash gitu ya. Jadi kita nabung dulu baru nanti kita beli gitu. Kecuali cashnya kecuali itu tadi urgensinya tinggi, jadi kebutuhannya tinggi, kayak misalnya HP tadi ya, kasus aku tadi, karena memang HP-nya cuma satu dan nggak bisa komunikasi, karena sepenting itu ya HP untuk setiap orang, mau nggak mau aku harus beli. Tapi misalnya kayak aku beli kebutuhan-kebutuhan lain yang kayak masih bisa ditunda dulu, masih bisa diganti dengan
yang lain dulu itu lebih baik ditunda dan lebih baik kalian prioritasin untuk di target menabung kalian tadi. Yang ke-8 itu siapkan simpanan darurat. Jadi misalnya teman-teman udah bisa menabung nih, kayak aku udah bisa nih sebulan nyicil kayak 1 juta tadi yang aku bilang tadi ya. Jadi kayak misalnya teman-teman udah bisa nih nyisihin 1 juta tadi, kemudian teman-teman ada lebih karena mungkin cicilannya udah lunas, mungkin teman-teman punya penghasilan tambahan gitu ya. Nah, itu sisihkan di rekening dana darurat. Artinya gini, jadi kalau teman-teman butuh uang sewaktu-waktu, yang kita pakai itu bukan yang di tabungan, tapi yang di dana darurat itu. Jadi tabungan itu memang kayak untuk jangka panjang sebisa mungkin ya, jangka panjang. Dan kalau misalnya ada kebutuhan yang memang kita butuh banget, kita bisa ngambil dari dana darurat. Terus untuk dana darurat, kalau untuk aku sendiri mungkin orang beda-beda ya, sebisa mungkin kita menyisihkan 3 sampai 6 kali dari pengeluaran kita sebulan gitu. Misalnya, katakanlah pengeluaran kita 1 bulan itu 1 juta gitu ya. Nah, berarti yang kita kumpulkan di dana darurat itu bisa 3 sampai 6 juta. Jadi misalnya kayak tiba-tiba ada keluarga yang sakit, terus tiba-tiba kayak entah apa yang kebutuhan besar itu kita bisa ngambil dari situ gitu ya. Jadi kita ketika kita lagi ada kebutuhan yang memang nggak bisa ditunda, kita itu tidak berusaha untuk mengambil dari tabungan, tapi dari si dana darurat yang sudah kita sisihkan setiap bulan tadi. Tips nabung yang ke-9 itu memanfaatkan promo salah satunya ya. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kayak kalian beli di tanggal kembar gitu kan, biasanya ada promo gede-gedean gitu ya. Kalian bisa masukin barang-barang di keranjang dan di check out di tanggal kembar itu dibandingkan di hari-hari biasa. Tapi kalian juga harus tetap kayak setiti gitu, kayak apa ya, kayak milih-milih gitu ya. Kalau bahasa Jawanya kan setiti gitu ya, kayak milih-milih gitu. Misalnya memang ini yang aku butuhin, memang ini kebutuhan bulanan, jadi jangan juga kayak kita tuh termakan sama diskon. Misalnya kayak untuk fashion, untuk baju gitu ya, kayak tiba-tiba di hari itu promo nih, jangan mudah tergiur. Jadi prioritaskan yang memang kalian butuhkan. Misalnya kayak beli deterjen, beli sabun, beli kebutuhan harian, terus beli bahan makanan gitu ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar milih nih diskon. Terus pintar-pintar memanfaatkan promo, tapi jangan sampai kita terbawa promo dan malah membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak seharusnya kita beli. Jadi walaupun ada promo tanggal kembar misalnya kayak gitu, kita juga harus tetap hati-hati dalam memilih promo. Selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir, jadi misalnya nih teman-teman sudah punya tabungan, terus teman-teman sudah punya dana darurat, terus ada uang lebih lagi, kalian bisa manfaatkan investasi. Misalnya teman-teman bisa beli emas, bisa beli saham, bisa beli reksadana. Tapi ingat, untuk investasi itu adalah benar-benar uang dingin, benar-benar uang yang tidak teman-teman pakai dan tidak kalian butuhkan dalam waktu dekat. Karena investasi itu adalah untuk jangka panjang, jadi baru bisa kita benar-benar menikmati itu kalau kayak udah setahun ke atas gitu loh, kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya utang, ya prioritaskan lunasi utang dulu baru kalian berinvestasi. Terus kalian masih pengen menabung, karena kan menabung biasanya untuk kayak jangka 1 tahun, ya prioritasin yang menabung jangka pendek dulu. Terus misalnya teman-teman masih kayak ada dana darurat belum ada gitu ya. Jadi kayak dana darurat belum terkumpul, berarti kita prioritasin ke dana darurat dulu. Jadi benar-benar kalau untuk investasi itu adalah uang yang benar-benar gak kita pakai baru kita masukkan ke situ gitu ya. Jadi biar kita pengen investasi tapi jangan sampai mengganggu cash flow bulanan kita. Sekian video aku mengenai cara menabung yang benar dan realistis. Semoga 10 tips itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merencanakan keuangan biar kita masa depannya lebih baik lagi. Semoga tips ini bermanfaat untuk aku sendiri dan juga untuk teman-teman. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.